Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul karakteristik peserta didik dan tugas perkembangan pada masa dewasa awal dan dewasa akhir. Adapun pembaca materi pertama yaitu akan disampaikan oleh Audrey. Baik, terima kasih. Pengertian karakteristik peserta didik. Menurut bahasa, karakter adalah tabiat atau kebiasaan, sedangkan menurut ahli psikologi, karakter adalah sebuah sistem keyakinan dan kebiasaan yang mengarahkan tindakan seorang individu. Karena itu, jika pengetahuan mengenai karakter seseorang itu dapat diketahui, maka dapat diketahui pula bagaimana individu tersebut akan bersikap untuk kondisi-kondisi tertentu. Beberapa karakteristik peserta didik yang perlu dipahami oleh pendidik, terutama dalam rangka melaksanakan praktek pendidikan. Karakteristik tersebut antara lain yaitu yang pertama itu kemampuan awal. Kemampuan awal menunjukkan status pengetahuan dan keterampilan siswa sekarang untuk menuju ke status yang akan datang yang diinginkan guru agar tercapai oleh siswa. Yang kedua, bakat. Bakat adalah kemampuan alamiah atau bawaan untuk memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang relatif bisa bersifat umum, atau bakal intelektual umum atau khusus, bakat akademis khusus. Yang ketiga itu motivasi. Menurut Sartain dalam Purwanto, motivasi adalah suatu pernyataan yang kompleks di dalam suatu organisme yang mengarahkan tingkah laku terhadap suatu tujuan atau perangsang. Yang keempat, gaya belajar. Gaya belajar adalah cara yang kompleks di mana para siswa menganggap dan merasa paling efektif dan efisien dalam memproses, menyimpan dan mengambil kembali apa yang telah mereka pelajari. Gaya belajar juga disebut sebagai cara seseorang dalam menerima informasi, pembelajaran dengan tingkat penerimaan yang optimal dibandingkan dengan cara yang lain. Berikutnya, tugas perkembangan yang dihadapi oleh peserta didik pada masa dewasa awal dan dewasa. Yang pertama, dewasa awal. Dewasa awal merupakan masa peralihan dari masa remaja menuju masa dewasa. Peralihan dari ketergangguan ke masa mandiri, baik dari ekonomi, kebebasan, menentukan diri pada pandangan masa depan lebih relatif. Secara hukum, seseorang dapat dikatakan sebagai orang dewasa saat menginjak usia 20 tahun sampai berusia 21 tahun. Lain dikatakan pada tahun 17 dari awal adalah yang ini digunakan menentukan masa transisi dari remaja menuju dewasa. Tugas perkembangan dewasa dalam menjalani kehidupan dari dewasa awal sampai sekarang dan dalam menyelesaikan tugas perkembangan dalam kehidupannya, mengalami masalah yang berarti dan merasa bahagia menjalani kehidupan yang akan dijalani selanjutnya. Blog 2009 membagi tugas perkembangan dewasa awal antara lain sebagai 1. Mendapatkan suatu pekerjaan. 2. Memiliki keluarga. 4. Membesarkan anak-anak. 5. Mengelola sebuah rumah tangga. Menerima tanggung jawab sebagai warga negara. Bergabung dalam satu kelompok dewasa. Masa dewasa adalah pilihan dewasa yang berawal dari masa dewasa muda sampai 60 tahun. Pada masa dewasa ada aspek-aspek tertentu yang berkembang secara normal, aspek lainnya kemudian aspek jasmani mulai berjalan lambat, berhenti dan cara berlangsung menurun. Tugas perkembangan saat pertama, menyusuri terhadap perubahan fisik. Kedua, menyusun diri terhadap perubahan mental. 3. Menyusun diri terhadap perubahan kehidupan sosial. 5.
menyusun diri terhadap perubahan profesional atau pekerja. 6. Menyusun diri terhadap perubahan pola keluarga, penyesuaian diri terhadap penghilangan tangan. 4. Penyesuaian diri terhadap penyusul tua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alif Justisio Hadiaksa, dari kelompok 3 yang membawakan tema materi karakteristik peserta didik dan tugas perkembangan pada dewasa awal dan dewasa. Baik, hari ini saya akan memaparkan materi di bagian tugas perkembangan dewasa awal, yaitu yang pertama, penyesuaian diri terhadap perubahan fisik, seperti menerima dan mengelola perubahan fisik yang terjadi pada tubuh selama masa dewasa awal, seperti pertumbuhan, perubahan berat badan, dan kesehatan fisik. Yang kedua, penyesuaian terhadap perubahan mental, yaitu menghadapi dan menyesuaikan diri dengan perubahan dalam kognisi, emosi, dan perilaku yang terjadi selama masa dewasa awal, seperti peningkatan kemampuan berpikir abstrak misalnya, dan mengelola stres. Yang berikutnya, penyesuaian diri terhadap perubahan minat, melingkupi minat, hobi, dan preferensi pribadi dengan perkembangan dan perubahan yang terjadi seiring bertambahnya usia dan pengalaman. Yang keempat, penyesuaian diri terhadap perubahan kehidupan sosial. Dalam hal ini, kehidupan sosial itu dapat beradaptasi dengan perubahan dalam lingkungan sosial, termasuk perubahan dalam lingkungan teman sebaya, hubungan interpersonal, dan peran sosialnya. Yang berikutnya, kelima, penyesuaian diri terhadap perubahan vokasional atau pekerjaan, yaitu menghadapi dan menyesuaikan diri dengan perubahan dalam karir atau pekerjaan, termasuk transisi antara dunia pendidikan dan dunia kerja, serta perubahan dalam tanggung jawab dan tuntunan pekerjaan. Yang berikutnya, penyesuaian diri terhadap perubahan pola keluarga, menyesuaikan diri dengan perubahan dalam struktur atau dinamika keluarga seperti pernikahan, perceraian, kelahiran anak, atau perubahan peran dalam keluarga. Yang berikutnya, penyesuaian diri terhadap kehilangan pasangan, yakni dapat menghadapi dan menyesuaikan diri dengan kehilangan pasangan hidup, termasuk proses berkabung dan adaptasi terhadap perubahan dalam lingkungan hidup pribadi dan sosial. Yang terakhir, penyesuaian diri terhadap menyongsong masa tua, menyadari dan mempersiapkan diri untuk perubahan fisik, mental, dan sosial. Dan berikutnya, ekonomi yang terkait dengan penuaan, termasuk mengelola kesehatan, keuangan, dan peran dalam masyarakat. Baik, sekian dari materi yang saya bawakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian hasil dari presentasi kami, kurang dan lebih mohon dimaaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.